师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行上问讯。问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，请坐。Ya, baik, kangen Lea Sesiong. Selamat pagi Sesiong Sece semua. Salam sehat untuk kita semua ya Sesiong Sece ya. Ya, Sesiong Sece hari ini Senin ya. Kita mendengarkan ini cerita Sanjen Sokuse ya. Master Chen Yen bercerita. Nah, hari ini Sesiong Sece telah mendengar ya Sesiong Sece ya. Ada dua kisah yang berbeda ya. Yang satu adalah tentang dunia hewan ya. Yang satu adalah tentang manusia ya. Nah, hari ini apa sih yang mau disampaikan oleh Master dan apa sih yang akan kita serap di dalam cerita-cerita ini ya. Sesung Seci tentu merasa ada perbedaan ya. Seekor kucing dia bisa begitu memegang teguh ya prinsip yang telah disampaikan oleh kepala kuil ya. Nah, yang kedua adalah tentang seorang manusia ya yang melatih diri, tapi sebaliknya ya yang dilakukan dalam pelatihan diri juga ada penyimpangan ya Sesung Seci. Nah, sebelum ini mari kita sama-sama ya melihat intisari hari ini apa sih yang mau disampaikan. Ini silakan ya co-host ya. Saya akan bacakan, mari kita simak sebentar ya Sesung Seci. Nah, intisari hari ini adalah Senin 19 Juni 2023. Intisari Master Chen Yen bercerita. Keteguhan si kucing. Poin pertama ya. Asalkan air sungai tenang, refleksi bulan bisa terlihat. Jika kita melemparkan sebutir kerikil atau segenggam pasir ke sungai, air akan beriak. Jadi gangguan kecil saja dapat mengacaukan pikiran kita. Meskipun setiap orang memiliki hakikat yang murni tanpa noda, tetapi gangguan kecil saja dapat mengacaukan pikiran kita, sehingga kekeruhan di dalam hati makin tebal. Karena itulah makhluk awam tidak dapat melihat jalan kebenaran. Ini di poin pertama ya Sesung Seci ya. Nah, kenapa ya Sesung Seci? Kadang-kadang kita sebagai manusia ya, kalau bilang tidak ada noda batin, mungkin kita harus melatih diri. Tapi kenapa kadang-kadang satu kata aja yang tidak terdengar enak di telinga, langsung kita merasa terganggu ya. Nah, contohnya seperti tadi, bulan bisa direfleksikan oleh ribuan sungai ya. Qianjiang yu shui, qianjiang ye. Nah, tapi kadang-kadang justru air yang tenang itu, oleh karena segenggam pasir atau sebuah kerikil aja bisa menimbulkan riak. Nah, itu sama ya Sesung Seci ya. Pikiran kita juga begitu mudah ya terbawa oleh kondisi-kondisi di sekeliling kita ya. Kenapa? Apakah itu karena pikiran kita tidak bisa terima? Atau memang kita masih menyimpang hal-hal yang kita merasa saya tidak suka hal itu dibicarakan di depan saya. Ataukah tumpukan-tumpukan daripada noda batin yang kita himpun ini, sehingga kadang-kadang makin terasa hal ini makin membuat kita menjadi galau Sesung Seci. Nah, hari ini dikatakan bahwa setiap orang mempunyai sising, ya, mempunyai tabiat ya. Tapi kenapa bisa berbeda banyak ya? Mari kita lihat poin keduanya. Bukan saja manusia,
melainkan semua makhluk memiliki hakikat kebudaan. Dalam kisah ini, kucing menaati 3 syarat dari kepala kuil. Tidak mengeong, berhenti makan daging, dan tidak membunuh. Kucing ini pun tidak tergoda meskipun dikasih daging atau makanan yang mengandung daging. Kucing ini sangat teguh memuja Buddha dengan tulus. Bagaimana Sesung Setia? Apakah kucing ini dulu juga seorang Buddhism? Dalam kehidupan ini bisa berjodoh dengan kepala kuil ini ya. Dalam kondisi keadaan terluka, maka jalinan jodoh ini bisa terjadi ya, dan di depan kuil ini ya, Sesung Setia. Kisah-kisah ini nanti akan ada kaitan dengan Dewa Data ya, Sesung Setia. Nah, bagaimana kucing ini bisa terlahir sebagai kucing? Ini yang menarik ya, Sesung Setia. Nah, apakah suatu hal yang ada kaitannya dengan kehidupan sebelumnya? Inilah yang sering kita tidak bisa memahaminya ya, Sesung Setia. Karena ada satu ucapan yang mengatakan bahwa sesungguhnya sulit untuk memahami jalannya karma ya. Bagaimana karma ini terbentuk sehingga bisa terjadi hal-hal di kehidupan ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita mulai memahami ya. Bagaimana ceramah-ceramah ataupun dari cerita-cerita master sehingga kita bisa lebih memahami cara berpikir ya. Bagaimana kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita tidak mudah untuk terbawa oleh arus itu ya. Nah, mari kita lihat lagi yang berikutnya. Silakan, co-host. Poin ketiga ya, ini masih keteguhan si kucing ya. Baik tumbuhan maupun hewan, semua memiliki potensi terpendam. Kita harus bersungguh-sungguh menjaga pikiran dan jangan membentuk tabiat buruk. Kecenderungan buruk bisa membuat kita memiliki kebiasaan buruk. Tetapi tabiat baik dapat menyucikan pikiran kita. Inilah yang disebut kecenderungan baik, buruk, dan netral. Menuju baik atau buruk ini bergantung pada pikiran kita. Tabiat bukan tidak bisa diubah, namun pikiran makhluk awam mudah tergoyangkan dan terpengaruh oleh tabiat buruk. Jika kita telah memasuki jalan budi yang lapang dan lurus, memahami tujuan hidup, dan berada di tengah orang-orang yang saling mendukung dan menyemangati, kita bisa terus melangkah maju dengan mantap. Kalau melihat dari kata-kata ini ya, Sesung Setia, ini sehari-hari ini, baik tumbuhan maupun hewan, semua memiliki potensi terpendam. Ada kata perundungan master yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga. Ya, jadi Puyao xiaokan ziji, Zhen yu wuxian de liliang, yu wuxian de kenen. Jadi ini bahasa Mandarinnya dikatakan bahwa setiap orang punya potensi yang tak terhingga. Jadi jangan menganggap remeh ya Sesung Setia. Jadi, nah di sini kita pahamin bahwa sebenarnya mungkin belum melatih diri dengan giat ya. Jadi masih terpendam ya, belum terangkat ke permukaan sehingga tidak membuat seseorang yang melatih diri itu tersadarkan ya. Tapi kita sekarang telah bertemu dengan master ya. Tentu kita juga mempunyai potensi itu ya. Tapi potensi itu hendaknya diasah. Bagaimana master mengajak kita untuk masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Bagaimana kita bersentuhan dengan kondisi yang secara langsung itu akan membuat kita makin bisa merasakan. Ya, kalau kita melihat sebuah gambar itu bisa berbicara ya. Jadi bisa dalam bentuk katanya sebuah gambar mencerminkan 1000 bahasa ya. Siapapun yang melihatnya tentu masing-masing ada kesimpulannya sendiri. Nah, di sini juga dikatakan
pikiran ya sesungguhnya. Pikirannya itu yang membuat kita bisa menyucikan hati, tapi juga kita harus hati-hati dengan tabiat-tabiat yang buruk itu ya. Bagaimana kita menjaga supaya tabiat-tabiat yang buruk itu tidak muncul ya. Bagaimana seperti kemarin Wardi Sesiong bilang, ya kita setiap orang memang masih memiliki tabiat-tabiat itu, bagaimana mulai mengikisnya ya. Jadi saya masih teringat Wardi Sesiong udah bilang, sekarang saya juga sudah berubah banyak ya. Jadi tidak mudah dipancing oleh emosi-emosi itu ya. Tapi itu tentu baik sekali untuk kita pahamin setelah mempelajari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Master ya, melalui sutra-sutra Bunga Teratai ya. Ini ada satu hal lagi, memahami tujuan hidup, belum ya. Memahami tujuan hidup dan berada di tengah orang-orang yang saling mendukung dan menyemangati. Kita bisa terus melangkah maju dengan mantap. Ini di mana ya sesungguhnya? Kalau kita sebagai orang yang melatih diri, terutama di ceci ya, bagaimana kita ada satu tujuan yang sama ya, datang ke ceci untuk melatih diri ya. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, tapi ada satu bahasa mengatakan bahwa kansan busesan, kansui busesui. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kalau misalnya contohnya kita ke suatu hutan, apa yang kita lihat sesungguhnya? Kalau melihat dari dekat, ya dalam pelatihan diri itu seperti itu ya. Jadi dari jauh kita melihat kansan sesan, kansui sesu. Dari jauh kita melihat gunung adalah gunung, ya. Jadi air adalah air ya. Tapi kalau dari dekat, apakah seindah itu sesungguhnya? Kita melihat gunung dari dekat, apa yang kita lihat? Kalau terlalu dekat, lebih nyata apa yang kita lihat sesungguhnya. Tentu bukan yang kita lihat keindahannya ya. Ini kita perlu belajar di sini. Tapi kembali lagi setelah melatih diri, apa yang kita lihat sesungguhnya? Kansan sesan, kansui sesu. Jadi yang inilah yang harus kita perhatikan. Di tempat kita bagaimana melatih diri, tentu kita masih orang awam ya. Masih ada gesekan-gesekan yang tidak secara langsung kita bisa hindar, ataupun kadang-kadang dalam bersentuhan itu tentu ada menimbulkan riak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita harus menjaga pikiran ini ya, sehingga kita bagaikan air yang tenang, ya, tidak mudah dipancing oleh riak-riak itu ya. Bagaimana kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, silakan co-host, kita lanjut ya. Nah, ini cerita yang kedua ya, sesungguhnya ya. Biksu yang memohon keringanan. Ya, baik, co-host silakan lagi. Nah, poin pertama ya. Biksu yang memohon keringanan. Untuk memahami jalan agung dan mempraktekannya, kita harus terlebih dahulu memperkukuh keyakinan dan ikrar. Perbedaan benih dan buah karma setiap orang sangatlah menakjubkan. Karma buruk dan baik yang diciptakan akan senantiasa menyertai seperti bayangan dan berbuah pada waktunya. Jika kita ingin memahami jalan agung, kita harus bersungguh hati, menghayati, dan menyelami makna sutra. Kita harus memperteguh tekad perlatihan kita. Untuk itu, kita harus memperkukuh keyakinan dan kekuatan ikrar kita. Di sini sesungguhnya, memang kalau teori seperti ini ya sesungguhnya, tapi di sini ada dikatakan karma buruk dan baik yang diciptakan akan senantiasa menyertai, seperti bayangan dan berbuah pada waktunya.
Kalau Sesung Suci melihat kata-kata ini berbuah pada waktunya ya, kita sering melihat dalam kehidupan ini, ada seseorang yang perangainya sangat beringas, sangat tidak disenangi orang, tapi dia fine-fine aja, dia baik-baik aja, dan karma yang dia temukan oke-oke aja. Jadi bagaimana Sesung Suci melihatnya? Mungkin Sesung Suci ada yang bisa merasakan, sebagian orang bisa merasakan bahwa atas tidak punya, orang bilang, Hokkien bilang ti bomak. Jadi ada yang bilang bahwa ada yang mengatakan mungkin Tuhan tidak adil. Kenapa orang jahat begini masih bisa mendapat kondisi yang baik ya? Sering kita bisa kadang-kadang mengacaukan pikiran kita juga ya, bahwa saya berbuat baik sebaik apa yang saya lakukan, toh masih ada orang yang begini ya. Tapi yakinlah sesungguhnya, semua ada waktunya, buah pada waktunya. Ini yang sulit kita pahami. Makanya saya tadi ada mengutip satu kata bahwa sulit memahami jalannya karma. Jalannya buah karma itu bagaimana? Sulit kita pahami. Tapi percayalah, itu yang menjadi tolak ukur. Itulah yang hendaknya kita pelajari. Bagaimana kita bersabar sehingga kita tidak merasa kita bersabar ya. Jadi jenuh ujen ya. Saya sejen-jen. Nah, di sini sangat penting yang kita pahami ini. Bukan hanya sekedar apa yang kita rasakan saja ya, tapi tentu semuanya bagaikan apa yang kita lakukan bagaikan bayangan yang menyertai kita dimanapun kita pergi. Bukankah kesadaran yang kita bawa? Ya, setiap orang punya umur panjang pendek, ada waktunya ya. Tapi kesadaran yang menyertai kita. Nah, begitu pula karma-karma, himpunan dari karma itu yang selalu bersama kita ya. Jadi sesungguhnya mau berbuat baik atau tidak, ini tergantung dari bagaimana kita mengelola pikiran kita, sehingga kita tidak mudah dibawa oleh kondisi-kondisi yang buruk. Ya, mari kita lihat poin kedua. Jalinan jodoh sungguh tidak terbayangkan, berhubung telah mendengar Dharma dalam jangka panjang dan selalu hidup di era yang sama dengan Buddha. Dewadatta pun memiliki jalinan jodoh yang menakjubkan. Hakikat kebudayaan terdapat dalam diri setiap orang, dan prinsip kebenaran terkandung dalam segala sesuatu di alam semesta. Saat memiliki jalinan jodoh yang baik, kita hendaknya menerima prinsip kebenaran, terus melatih diri sesuai ajaran Buddha, dan telah terus meneladani Buddha hingga pikiran kita terbebas dari kebencian. Jika bisa demikian, kita akan makin dekat dengan hakikat sejati kita. Kembali pada hakikat sejati berarti menyatu dengan Dharma dan kebenaran alam semesta. Nah, ini cerita kedua ini ya, sesungguhnya ya, bahwa seorang Dewadatta pun bisa tadi dikatakan di sini dikatakan Buddha pun yang memberi nubuat bagi Dewadatta. Nah, apa sih nubuat itu sesungguhnya? Saya mencoba untuk melihat di Google ya. Nubuat itu artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, biasa melalui perantaraan seorang atau lebih nabi. Nah, ini di dalam Google ya. Nah, tapi di sini Buddha juga bisa memberi nubuat bagi Dewadatta. Apa sih yang membuat hal ini terjadi? Sedangkan dari cerita ini ya, Dewadatta telah memecah belah sangha. Dewadatta juga telah melukai Buddha hingga berdarah ya. Dewadatta juga telah membunuh seorang arhat ya. Jadi ini memang tiga hal ini yang sangat memberatkan sehingga dia harus jatuh ke dalam neraka ya. Ya, yang tadi disampaikan oleh Master bahwa bumi terbelah ya. Bagaimana seorang Dewadatta yang begitu mempunyai kekuatan
supernatural ya. Jadi betul-betul bukan orang biasa ya Sesung Sece ya. Tapi hal ini yang menarik Sesung Sece di sini dikatakan Dewa Data juga masih seera ya, masih seera dengan Buddha ya. Bagaimana apakah Dewa Data dibimbing oleh Buddha? Ya tentu yang kita lihat begitu ya. Tapi dalam cerita-cerita Master, banyak kehidupan Dewa Data bersama Buddha ya. Dan juga Buddha pernah melakukan hal yang sebaliknya juga terhadap Dewa Data ya. Nah, kita lihat ini hal ini bisa berubah ya Sesung Sece ya. Jadi sadar atau tidak apa yang kita lakukan sebenarnya ini sedang mengingatkan kita ya. Bahwa kita bisa bertemu loh Sesung Sece. Kita tidak berbaik kepada seseorang juga bisa dibawa ke kehidupan berikutnya ya. Jadi kalau memang hal ini kita merasa orang lain tidak senang, kita harus meminta maaf kepada orang yang tidak senang kepada kita ya. Kenapa saya kadang-kadang saya juga sangat sulit untuk memahami hal ini ya. Tapi saya sudah pernah mencobanya juga ya. Saya pernah dimarahin orang, tapi akhirnya saya yang memulai untuk meminta maaf kepadanya ya. Walaupun di posisi saya juga sepertinya saya merasa hal ini tidak 100% ya, itu adalah kesalahan ya. Tapi itu adalah ketidaktahuan ya, sehingga perbuatan kita merasa merugikan orang lain ya. Tapi saya telah melampaui dan memang itu terasa berat di hati ya. Kata orang kalau bersabar itu bagaikan sebilah pisau ya yang ada di dada. Nah seperti itu ya. Tapi seiring waktu dengan mendengarkan Dharma ya, mendengarkan ceramah-ceramah Master, kita lebih bisa menerimanya karena kita melatih diri, terutama di dalam kegiatan-kegiatan ceci ya. Kita bisa belajar bersama, kita bisa memahami bahwa walaupun kita berbeda prinsip ya atau pandangan ya, karena dari latar belakang yang berbeda, tapi yakinlah bahwa kita sebenarnya sejalan ya. Kita ada arah yang sama yang telah ditunjukkan oleh Master, sehingga kita mempunyai arah yang sama, mempunyai tujuan yang sama, akhirnya akan mencapai kebuddhaan. Ya, baik. Sesung Sece, apakah masih ada co-host? Masih ada poin? Oh, baik ya. Karena Sesung Sece, inilah intisari pada dua cerita pada pagi hari ini adalah keteguhan si kucing dan biksu yang memohon keringanan. Baik, saya akan mulai membuka sharing ya pada pagi hari ini. Tentu sebelumnya akan kepada tim Simfasiang ya, kepada co-host semua yang hadir pada pagi ini dan Sesung Sece. Ya, mari kita memulainya ya Sesung Sece sharing di pagi hari ini. Ini sudah ada yang raise hand ya. Viviliang Sece, silakan membuka mic. Kita mulai ya. Kan Sesung Sece. Silakan Viviliang Sece. 感恩开始，感恩师兄师姐，感恩Suryanto师兄。Dalam ceramah Master hari ini, menyelamatkan dunia dengan kemampuan dan belas asih. Seorang pasien tidak mau menerima perawatan medis apapun selama 3 tahun terakhir ini. Karena sejak kecil dia tidak percaya dengan pengobatan barat. Dia membutuhkan orang lain untuk membantunya melakukan segala sesuatu karena tidak dapat bergerak sendiri. Dengan usaha dan kerja keras tim medis rumah sakit, melakukan metode pengobatan Tiongkok kepadanya. Berkat kepercayaan yang kita bangun, dia secara bertahap bersedia menerima pengobatan dari hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa dia itu mengidap penyakit Parkinson. 2 minggu minum obat, dia sudah dapat keluar dari kamar perawatan, melakukan beberapa kegiatan. Ini semua karena pasien bisa merasakan cinta kasih dari tim medis dan telah membuat perubahan besar pada wanita pasien tersebut. Dan tim medis telah bekerja keras menyelamatkannya dan kami sekeluarga. Kata Master, saya berharap bahwa jalinan jodoh yang kita miliki dapat bertahan untuk waktu yang lama. Kita harus memperpanjang dan memperluas jalinan cinta kasih karena para dokter melakukan pekerjaan dengan cinta kasih tanpa pamrih. Inilah tekad awal para dokter. Mereka merawat pasien dengan semangat budaya humanis suci dan tetap melayani di rumah sakit suci karena itulah rumah mereka. Dan mereka ingin menjadi insan suci yang dapat memberikan kontribusi kepada para pasien. Baik merawat batin pasien dan juga keluarganya. Dan juga mereka melindungi penyakit dan kehidupan dengan cinta kasih dan memiliki tekad dan ikrar yang sama. Dunia membutuhkan cinta kasih dari setiap orang. Master berharap kita memiliki prinsip dan nilai suci. Suci telah menjalankan misi demi dunia, bukan sebatas agama. Kita telah menjalankan 4 misi dan juga dengan terus bersumbangsi berarti kita ini telah mewariskan silsilah dharma dan mazhab suci karena kita memiliki tekad yang sama dan juga kita bisa melenyapkan penderitaan dan memberikan kebahagiaan kepada para pasien. Kita mempertahankan tekad dan meneruskan lentera di tengah kegelapan. Dan kita mengerahkan potensi untuk menyelamatkan dunia dengan cinta kasih. Cảm Sesium Sece. Ya, baik ya, Cảm Vivian Sece ya. Nah, apa yang disampaikan Vivian Sece ya, Sesium Sece kemarin kita ada 5 Global Forum ya. Itu memang yang hadir adalah para dokter, perawat yang betul-betul dari mancanegara ya, Sesium Sece ya. Kalau nggak salah ada dari 13 negara yang datang ya ke Suci Center ini, sehingga memang betul-betul banyak poin yang bisa dipetik Sesium Sece, terutama tentang perawatan, tentang dunia medis dengan teknologi. Jadi ini luar biasa ya Sesium Sece. Nah, mungkin Sesium Sece yang ada di Zoom ini juga ada yang hadir di conference itu ya. Itu sangat bagus sekali dan 2 hari ini memang materinya sangat padat ya. Kita juga dilibatkan di Cengsang nih ya, di tim peliputan ya. Jadi sehingga betul-betul apa yang kita lihat ya dan semangat daripada Sesium Sece dalam forum itu betul-betul kita bisa merasakan ya sukacitanya, kebersamaannya. Nah, tapi ya tentu Sesium Sece yang di Zoom ini mungkin pada saat hadir kita juga belum sempat ketemu ya, yang di tim Simfasiang ini mohon maaf ya karena kepadatan daripada acara ini sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama ya. Tapi ya mungkin di lapangan kita cuma bisa say hello. Baik, ini dunia membutuhkan cinta kasih dari setiap orang, betul ya, betul sekali. Makanya kita perlu untuk selalu menjadi seorang bodhisatwa yang bisa mengayomi. Ya, Cảm Vivian Sece. Berikutnya Gunawati Sece ada resep. Kita persilakan. Chào An Gunawati Sece. Chào An Suryanto Sesio. Chào An. Cảm ơn Sangren Kaiser
Selamat pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Silakan. Di ceramah master ya, dikatakan pikiran makhluk awam mudah terpengaruh oleh kondisi luar. Di bawah pengaruh baik, kita akan menuju arah yang baik. Di bawah pengaruh buruk, kita juga akan menuju arah yang buruk. Jadi begitulah memang pikiran manusia awam ya, selalu bergejolak ya, selalu terombang-ambing. Jika kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, ya itulah nanti dengan pikiran yang baik ya, kita harus pertahankan ya, jangan sampai bisa menyimpang atau tersesat ya ke arah yang kurang baik. Pikiran itu memang kita harus jaga ya setiap hari supaya noda batin kita ya sedikit-sedikit bisa terkikis ya dengan merubah pola pikir kita, pola pandang kita, bisa membedakan hal yang mana yang baik, yang mana yang kurang baik ya. Jangan sampai terbawa ya seperti air yang tenang ya, atau sebuah danau ya. Jika tenang ya, kita begitulah ya batin kita ya. Tidak pikiran kita tenang seperti air danau atau air kali ya. Itu noda batin pun akan tenang ya tanpa kerisauan. Tapi kalau kita air kali atau danau yang kita lempar dengan kerikil, dengan batu kerikil, dia akan beriak ya. Begitu juga pikiran kita ya. Itulah makanya kenapa selalu kita mengingat pikiran harus dijaga ya. Dari pikiran kita akan berucap ya, kita akan bertindak, kita akan berbuat dari sebuah badan kita ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tapi ya kita sebagai insan suci di dalam pelatihan diri kita selalu ingat, oh saya ini dalam pelatihan diri ya. Apapun yang terjadi ya, cobaan, goncangan ya, kritikan ya, kita harus menerima dengan lapang dada. Seperti kisah nyata saya ajak seorang relawan yang senang di pelestarian lingkungan. Mereka tuh walaupun usianya sudah 70 lebih, tapi semangatnya luar biasa. Kalau saya ajak, Sece mau ikut enggak bersih-bersih di PIK? Oh mau ya. Ini sebagian juga mengatakan, Gunawati Sece, itu Sece jangan terlalu diajak bekerja keras. Terus saya bilang, tapi mereka happy banget. Saya bilang setiap saya ajak. Terus, oh happy ya. Nah, saya juga lapor, Sece saya ajak Sece ini ya. Saya bilang, boleh Kang? Oh boleh kalau mereka happy. Nah, setelah bersih-bersih di Cingse lantai 4, kemudian ada masak di Rumah Sakit Cinta Kasih. Saya ajak Sece mau memang beliau tuh hidup sendiri ya, tapi sukacita ya, bahagia tiap hari dan sering main ke rumah saya. Terus saya bilang, Sece saya mau ke pasar, Sece mau ikut, mau, pokoknya sukacita deh. Akhirnya saya bilang, Sece mau ikut ininya, masak, bantu masak di rumah sakit, di dapur sekolah, Rumah Sakit Cinta Kasih. Mau ya, akhirnya berangkatlah ya. Kita yang lebih muda ini, aduk-aduk ongol-ongol tuh kan lumayan berat ya, Sece itu kan kita juga nggak berikan. Akhirnya mungkin mereka karena sungkan apa gimana, kok aku ini di sini nggak bekerja ya, cuma duduk. Nah ada karyawan di dapur itu ngepel, Sece itu terpleset gitu, terus akhirnya jatuh. Aduh saya merasa bersalah karena
risau langsung. Saya bilang, aduh, saya gimana ya? Nah itulah pikiran saya mulai bergejolak, kerisauan saya mulai timbul. Akhirnya saya setelah saya selesai aduk-aduk ongol-ongol tuh saya langsung samperin ya. Suci, saya mohon maaf ya. Oh enggak, ini sepatu saya yang licin, dia bilang. Udah, akhirnya langsung ditangani karena deket ya dapur dengan IGD RSCK. Kemudian diopnam ya, besoknya dioperasi. Terus saya lapor ke HUAI karena saya pikir kan Sally saya ini kan lagi sibuk gitu. Nah, terus kemarin di pelestarian lingkungan saya ditanya ya, mungkin kalau orang yang gampang tersinggung, saya nggak mau datang lagi lah ke SECI gitu. Tapi kalau saya ini adalah suatu kritikan yang membangun, bagaimana kok saya jadi manusia tidak pandai berorganisasi, ada kejadian kenapa tidak melapor gitu. Terus akhirnya saya dinasehatin ya, nggak dimarahin, cuma dinasehatin. Nanti kalau ada apa-apa harus lapor katanya, sesuai hierarkinya. Oh iya ya SECI, saya mohon maaf, saya bilang saya menyalahi prosedur ya, saya bilang gitu. Terus ada satu SECI lagi, komite juga bilang memangnya perusahaan katanya harus lapor. Ya sudahlah SECI, nggak apa-apa lah, saya bilang yang penting saya sudah minta maaf apabila kejadian lagi, aduh amit-amit ya, jangan sampai terulang lagi ya. Nanti saya mungkin akan mengikuti prosedur yang ada. Mungkin harus lapor ke Sally, dari Sally lapor ke HUAI, dari HUAI lapor ke HECI gitu. Jadi saya bilang saya mohon maaf. Terus saya bilang saya habis dari PL boleh nggak ya jenguk, saya bilang. Katanya kamu harus bersih-bersih dulu, itu kan orang operasi takut bawa virus. Oh iya baik Secen, nanti saya udah bersih-bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki saya akan bersihkan, saya ganti baju dulu, saya akan jenguk ya. Akhirnya begitu saya jenguk, orangnya langsung buka pintu pagar, wah dengan sukacita gitu. Terus saya juga mohon maaf, saya bilang atas kejadian ini, saya udah berulang-ulang minta maaf dan sama anaknya juga. Tapi mereka mengerti dia bilang gini, ini karma buruk sedang berbuah. Wah, Sece itu nggak usah pusing, Sece itu nggak usah risau, dia bilang gitu. Aduh, ternyata kamu tuh mengerti ya, saya bilang dia dijaga sama putrinya ya. Dia bilang ya, yang namanya musibah, karma buruk berbuah, dimanapun bisa berbuah Sece. Jadi Sece nggak usah khawatirin katanya. Iya saya nggak enak, aduh saya benar-benar nggak enak, saya bilang itu. Ya dengan sukacita saya sudah berkunjung, saya bilang itu, saya udah melihat dengan optimisnya gitu. Oh saya nggak apa-apa kok, orang cuma begini aja katanya. Iya lu Sece, saya pikir Sece nanti sedih gitu. Oh enggak, dia bilang gitu. Berbuat baik tuh nggak boleh dia bilang ya, nggak boleh nggak boleh pesimis. Dia bilang gitu, ini adalah karma buruk saya sedang berbuah. Wah akhirnya disitulah saya mulai tercerahkan, saya yang tadinya berpikir juga ya gimana ya nanti kapok ya kalau saya ajak lagi. Nah itulah, jadi jika kita berhadapan dengan orang yang memahami dan meyakini hukum karma, pasti mereka akan terima dengan lapang dada ya apa yang telah terjadi pada dirinya ya. Ya itulah jalinan jodoh saya juga akhirnya bisa ya itu saya di grup juga banyak bagaimana Sece Gunawati keadaan. Oh happy banget. Sece besok video call aja, saya bilang itu. Secenya happy banget deh, saya bilang. Saya juga tidak nyangka dengan usianya yang begitu banyak, operasinya mereka nggak takut. Iya saya mau operasi aja, daripada nahan penderitaan berbulan-bulan, lebih baik langsung ambil tindakan. Luar biasa sekali itu Sece ya. Jadi itulah memang kita ya, mungkin saya juga kurang introspeksi diri, kurang mawas diri, mengambil keputusan sangat gegabah ya. Kenapa saya kok tidak melapor gitu ya? Prosedur yang ada, memang saya mungkin kurang pemahaman ya, sesium secemen ya. Ya saya sih berlapang dada ya, kita
di dalam pelatihan diri, jangan ditegur ya. Memang itu buat kemajuan kita bersama, kita menggalang hati ya kepada semua mitra Bajik. Jadi kita harus berpuas diri ya. Kita di titik apapun kita harus berlapang dada. Dengan begitu kita di jalan Seci tidak akan mundur, tidak akan saya udahan deh. Saya pusing banyak komen-komen yang begini, yang begitu. Tapi saya tidak ya. Karena Dharma yang Master selalu berikan, saya dengar, saya coba sedikit-sedikit pahami ya. Saya berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bersumbangsi di jalan Seci ya. Semoga ya saya ya khususnya dan kita akan maju terus ya di jalan Bodhisattva. Jika kita mempunyai suatu rintangan ya, suatu kepahitan, nantinya kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan ya. Kita akan belajar ya, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita di dalam pelatihan diri kita. Saya rasa itu ya Suryanto Sesiung ya sharing saya. Kangen Sesiung Suryanto, kangen Sesiung Sucemen. Kangen ya Seci Gunawati ya. Memang kita perlu sharing ya. Kenapa kita perlu sharing? Kadang-kadang justru di tempat kita yang melatih diri ini salah satu adalah panggung kita juga ya Sesiung Seci semua. Jadi tadi yang disampaikan oleh Gunawati Seci ini seperti ini nih. Tadi di biksu yang memohon keringanan nih ada satu ucapan, karma baik dan buruk yang diciptakan akan senantiasa menyertai seperti bayangan dan berbuah pada waktunya. Kadang-kadang kita juga seperti Gunawati Seci bilang ya, kita ajak seseorang untuk melakukan itu memang dia mempunyai jalinan jodoh bersama kita ya. Tapi memang dalam hal ini apapun yang mau terjadi itu memang kalau karmanya matang dia akan berbuah. Tapi kita tidak tahu. Cuma sebagai manusia awam tentu kita kalau mau mengajak seseorang tentu kita lihat kondisi dia ya. Apakah kita bisa ajak dia di tempat yang lebih sesuai dengan gerak-geriknya, apakah di tempat yang lebih tidak membahayakan, itu memang kita boleh sikapin ya. Ini di dalam hal kita melakukan sesuatu, hendaknya kita belajar sesuatu juga sih. Tapi kalau karma mau berbuah, duduk di rumah juga bisa terjadi. Itu tidak bisa terhindar kalau sudah matang ya. Tapi matangnya kapan kan kita tidak tahu. Tapi hendaknya dengan ketenangan kita bisa menyelesaikan semua persoalan ya, termasuk kita bisa berlapang dada ya, singkwanin chunnya. Jadi kita bisa berlapang dada dan dengan pikiran yang murni. Jadi tidak gampang dibawa oleh suara-suara yang belum tentu mereka tahu persis persoalannya ya. Nah ini yang kita hendaknya kita lebih bisa percaya apa yang disampaikan oleh Master, kita bisa belajar sesuatu ya. Jadi teguh tak tergoyahkan. Nah, inilah Gunawati Seci yang telah melatih diri di dalam kegiatan Seci, dan apa yang dihadapin itu semua orang tidak sama Sesiung Seci. Mungkin dari pelajaran itu kita bisa memetik suatu manfaat ya. Baik itu adalah hal yang baik. Kalau hal yang baik belum tentu kita bisa ini ya, maksudnya selalu baik saja yang kita ketemu, belum tentu kita belajar sesuatu ya. Tapi dari hal yang tidak baik, kita juga belajar sesuatu ya Sesiung Seci ya. Jadi kangen Gunawati Seci atas sharingnya. Ini ada Winili Seci, Saudara Sen. Kita persilakan, Caan. Ini Caan Seci. Caan kangen Sangjen Sokusi, kangen tim Sinfasyang. Kangen Sesiung Seci yang selalu hadir di Sinfasyangnya. Kangen karena kita berada di Seci dan bersama berjalan di Bodhisattva ini. Karena juga kita bisa setiap hari banyak belajar dari Sinfasyang, termasuk belajar sharingnya.
saya hanya mau sharing dalam keseharian kita pasti namanya manusia awam pasti bisa bertemu banyak hal ya, termasuk ketika berkegiatan. Ya saya salah satunya juga sih Sesyong. Kita pasti bisa bertemu banyak gesekan. Bukan di Cici aja sih, dimanapun juga sama. Kita bisa ketemu dengan orang yang tidak berjodoh dengan kita. Tapi sangat kan juga sih, saya sangat memiliki jodoh baik dengan banyak orang. Ketika ada medsos, saya dengan gampang bisa berteman atau berkenalan dengan banyak teman di berbagai kota ya. Walaupun saya ada di Medan, tapi memang sangat kanan, apalagi udah ada di Cici, lebih banyak lagi teman yang saya bisa kenal. Mungkin ini tanpa disadari juga ya sesungguhnya, kita bisa jadi ada jalinan jodoh baik, karena saya suka posting salah satunya kata perenungan juga kata tulisan-tulisan yang positif. Jadi bisa jadi ada jalinan jodoh baik. Selama berkegiatan pasti kita ada gesekan, tapi karena seiring waktu kita sering mendengar ceramah master, sering ikut kegiatan, jadi ada satu prinsip sih yang saya ambil ya. Jangan terlalu perhatiin sikap orang terhadap kita, tapi kita harus lebih perhatiin sikap kita terhadap orang lain. Emang ego kita namanya kita manusia awam ya, pasti masih memiliki ego. Ego kita pasti gimana ya, di saat orang lain terhadap kita kok gimana ya, kok bisa beda-bedain atau gimana gitu. Namanya kita masih manusia, pasti tidak sadar juga ya kita membeda-bedain orang lain. Tapi ya kita seiring waktu, karena jika ada tekad untuk bisa jalin jodoh baik, kita tidak akan membeda-bedakan. Walaupun saya juga sangat kadang ya pernah kejadian, sebelumnya saya pernah kerja beberapa bulan sih di Singapura. Sangat juga saya bisa ikut pemberkahan akhir tahun di sana. Itu sebelum pandemi sih. Saya kan mau naik MRT. Waktu itu ada seorang Sece ya, dia udah komite. Saya kirain dia mau barengan saya naik MRT. Rupanya dia hanya mengantar saya ke MRT. Saya kaget juga loh. Dia sangat kanannya. Dia ini sangat baik mempraktekkan juga ya Mas ya. Dia lihat saya, dikira saya nggak ngerti ya, jadi antar saya sampai ke depan MRT. Jadi sangat kanan ya, Sesyong Suci bisa ada jodoh baik di sini karena Sesyong Suci. Ya kan aneh Winili Suci ya. Tentu Winili Suci banyak berinteraksi sama orang ya, benar ya, sebagai seorang dokter ya Suci ya. Tentu setiap hari kita bisa. Bukan dokter Sesyong. Oh. Saya bukan dokter, cuma kebetulan rumah saya buka apotik dan saya suka baca yang baik. Oh, jadi Bapak banyak tahu tentang medis lah ya? Ya, mengerti sedikit-sedikit lah, bukan medis sih. Sebenarnya ya tentang yang baik gitulah. Kebetulan saya jalinan jodoh baik juga, ikut kelas sumber sehat Dr. Join. Jadi banyak mendengar, banyak membaca gitu deh, Sesyong. Oh, oke. Ya, baik. Jadi ini betul-betul suatu jalinan jodoh yang baik juga ya. Memang sebagai manusia awam kita tidak bisa terlepas dari kondisi itu ya. Apakah masa lalu kita juga pernah berbuat hal yang sama seperti kita lakukan terhadap orang lain ataupun sebaliknya ya. Jadi memang sulit kita memahami hal-hal yang di luar dari sesuatu yang kita tidak pahamin, tapi bukan itu tidak ada. Tapi cuman kita belum sampai ke sana kali ya. Jadi kita perlu lebih sering mawas diri, yang tadi dikatakan bahwa sikap kita terhadap orang lain itu yang penting. Jadi ini ada satu cerita juga ya, Sesyong Suci ya. Ada satu orang yang sering ke wihara, dia begitu masuk wihara, lihat kiri, kanan, depan, belakang, semua orang dia merasa dia sangat risau. Malah dia ke wihara dia merasa risau ya. Banyak dengar kiri kanan punya suara yang tidak sesuai dengan telinga dia ya.
Sehingga suatu hari dia ditanya oleh seorang Bante, Bante, saya ke wihara justru saya malah merasa risau ya, kenapa ya? Jadi Bante juga mengajarkan dia, coba kalau kamu ke wihara, coba kamu bawa satu buah lilin ya. Kamu perhatiin lilin itu saja. Kamu melangkah masuk. Kamu jangan lihat ke kiri kanan. Dia coba untuk mempraktekkannya. Ternyata konsentrasinya kepada pikiran dia sendiri. Akhirnya dia bisa terlepas daripada kondisi yang dia merasa risau itu. Akhirnya dia merasa tenang. Nah, ini seperti hari ini ya, air yang tenang bagaimana sih? Tapi saya pernah dengar loh, Sesung Cici, walaupun airnya tenang di permukaan, tapi di bawahnya ada arus yang berjalan. Nah, itulah pikiran kita ya, Sesung Cici. Walaupun di permukaan kita merasa kelihatan tenang ya, tapi di bawah tuh arus itu ada. Itu tetap berjalan. Nah, arus itu sangat smooth. Jadi sangat ini sekali ya, ringan, tapi dia berjalan terus tanpa henti. Nah, itulah. Kita sering lihat ya, ada seorang biku ataupun ada seorang yang melatih diri, kenapa dia tangannya memegang kalung ya. Kalung yang itu yang tadi seperti kita lihat seekor kucing aja dia dikalungin oleh kalung namanya ya, kalung untuk kita bisa konsentrasi itu ya, ada yang 108 biji ya, nah seperti itu ya. Tasbih ya Sisyong, tasbih. Tasbih ya, oke. Nah Tasbih. tasbih itu ya, nah kita lihat kucing itu juga dipakai ya, jadi kelihatannya ada berbeda dengan kucing-kucing biasa ya. Nah inilah tasbih itu yang menuntun kita ya, bagaimana kita mengkonsentrasikan diri sehingga kita tidak mudah terbawa oleh pikiran-pikiran kosong itu. Nah itu juga kita belajar sesuatu ya. Mungkin Benili Sece punya pengalaman juga sering-sering kita sharekan di sini sehingga kita menambah wawasan kita yang seperti Gunawati Sece ini Sece tadi berbagi itu bagus sekali ya, kita berbagi itu sehingga mungkin dari Sesung Sece kita yang lain merasa, oh saya juga pernah ketemu hal-hal yang seperti itu tapi di end-nya berbeda. Nah ini yang suatu hal yang sangat menarik, kita bisa mendapat sesuatu yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Inilah pikiran Sesung Sece. Pikiran kita adalah propor. Pikiran kita adalah pembentuk. Pikiran juga yang mempengaruhi kita punya sing-singnya, kita punya perasaannya. Tapi kita jangan dibohongi oleh pikiran kita sendiri juga, Sesung Sece. Karena kita masih manusia awam ya, itu juga harus kita selalu berkesadarannya. Baik, kita teruskan. Ong Ciwi Sesiong, silakan. Cawaan Ong Ciwi Sesiong. Cawaan Tan Sesiong. Cawaan. Silakan. Cawaan Leo Sesiong, cawaan Sesiong Cie. Ya, kan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya memang ya kalau bicara mengenai kekotoran batin dalam diri ini kan memang tidak mudah ya Sesiong ya. Betul. Perlu perjuangan ya. Oleh sebab itulah pentingnya kita belajar mendengarkan Dhamma itu menjadi satu pengetahuan lah, satu pengetahuan yang membuat kita lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada saat yang tadi disampaikan, pada saat kekotoran batin itu muncul, rasa loba, dosa ataupun moha muncul, itu kadang-kadang kita diri ini kurang menyadarinya. Kalau kita punya kesadaran yang lebih kuat pada saat itu muncul, diri ini bisa menyadarinya, maka pengetahuan Dhamma, kebijaksanaan Dhamma itu bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah kebahagiaan. Yang tadinya kebencian menjadi kebahagiaan, yang tadi kesenangan yang bersifat kemelekatan bisa kita rubah menjadi kesenangan yang bersifat lebih kepada terikat dengan pengetahuan ataupun terikat dengan Dhamma. Karena setiap kali loba atau dosa muncul ini, itu selalu beriring dengan moha, yaitu ketidaktahuan itu sendiri. Ya, memang
diri ini kan tidak mudah untuk menyadari munculnya loba, dosa, moha dalam diri ini. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang suka kita mendengar sadar saat ini. Jadi dimulai dengan perhatian kepada fisik, apa yang kita sedang lakukan saat ini. Misalnya saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang bicara, yaitu adalah awal untuk diri ini bisa melatih kesadaran pada fisik. Apabila diri ini sudah bisa melatih kesadaran pada fisik, maka bisa meningkat lebih halus lagi kepada kesadaran kepada perasaan, kesadaran kepada pikiran, apa saja perasaan-perasaan kita muncul, rasa senang dan tidak senang, rasa serakah dan tidak serakah, berpengetahuan ataukah tidak berpengetahuan, itu kita diri ini bisa lebih menyadari. Apabila perasaan-perasaan muncul ataupun pikiran-pikiran itu muncul, maka memang menjadi satu hal yang satu awal lah yang lebih penting ya, yaitu kita menyadari secara yang mudah dulu, yaitu secara fisik, karena setiap hari diri ini melakukan aktivitas-aktivitas, bangun tidur, mandi, makan, dan lain-lainnya itu sifatnya lebih kepada kebiasaan, pikiran-pikiran di bawah sadar kita. Mungkin jarang pada saat kita buka pintu, pegang pintu, kita menyadari, oh saya sedang buka pintu. Pada saat kita duduk, mungkin kita mungkin diri ini jarang menyadari, oh saya sedang duduk. Nah, dengan latihan-latihan fisik ini, latihan-latihan bersifat fisik inilah kita mulai menyadari secara fisik yang lebih mudah dulu, sehingga pada saat munculnya rasa kebencian ataupun keserakahan ataupun ketidaktahuan ataupun ketidakbijaksanaan dalam diri kita itu muncul, maka diri ini bisa lebih menyadari. Nah, pada saat diri ini bisa menyadari, ada rasa bahagia di situ karena kita mengatakan, oh inilah akar-akar dari akar-akar yang tidak baik dalam diri kita. Nah, sehingga diri ini bisa mencari pengetahuan Dhamma, apa yang bisa mengatasi kondisi-kondisi demikian, sehingga kita bisa lebih merasakan satu kebahagiaan Dhamma dalam hidup kita, yang memang kesadaran inilah yang perlu kita latih, sehingga kita bisa menangkap hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Diri ini bisa menangkap hal-hal yang tidak baik yang menjadi penyebab mengapa diri ini sampai hari ini masih ada di dalam kehidupan seperti ini. Itu menurut apa yang saya tahu ya, Sisyong. Cảm ơn, Sisyong chia cảm ơn. Baik, cảm ơn ya, Om Ciwi, Sisyong ya. Tadi sangat menarik adalah merubah kebencian menjadi kebahagiaan ya. Bagaimana merubahnya? Ini yang menjadi tugas kita ya. Bagaimana respon-respon daripada kejadian itu, apakah bisa menggalaukan hati kita? Ini sangat penting ya, yang tadi disampaikan oleh Om Ciwi Sisyong, loba, dosa, moha, ya. Jadi ketamakan, kebencian, dan kebodohan itu ya. Dan tiga hal ini membuat kita selalu berputar selalu di dalam ini tiga racun ini ya. Selalu membuat kita tidak bisa tenang pikirannya. Namun ada satu hal ya, apakah tadi Om Ciwi Sisyong juga ada bilang, kita kurang menyadari ya, apakah sesungguhnya dalam langkah ada memperhatikan langkah kita. Jangan-jangan kita melihat langkah kita bisa tabrakan dengan yang di depan ya. Jadi memang itu suatu pelatihan sesungguhnya. Itu memang kadang-kadang mindfulness ya. Kita selalu berkesadaran itu penting ya. Karena kadang-kadang pikiran ini sangat bebas ya. Kita lagi berpikir, oh saya mau ke pasar beli ini, oh langsung pikiran kita ke sana. Terus kalau kita bilang, wah saya lagi pikir nih mau makan ini nih, langsung pikiran kita ke sana. Jadi pikiran ini sangat dinamis ya, sangat cepat ya, bisa sampai ke mana kita. Atau mungkin ada yang berpikir, wah saya mau
mau jalan-jalan ke tempat ini nih, udah lama gak senang. Pikiran kita udah langsung ke sana. Jadi itu memang luar biasa ya, Sesung Sece ya. Pikiran sangat dinamis, pikiran juga sebagai pelopor, tapi bagaimana kita yang harus mengendalikan dia ya, Sesung Sece. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh pikiran kita ya, Sesung Sece. Baik, kan on Ciwi Sesiong, ini jam 8:26. Sebelum kita lanjutkan sharing, mungkin kita boleh quiz dulu ya. Co-host bisa bantu Amir Sesiong ya. Baik, Sesiong Sece, kita siapkan waktu sebentar untuk quiz bersama ya. Sing Fasiang, Senin 19 Juni 2023, Master Chen Yen bercerita. Cara menjawab quiz seperti biasa ya, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban. 1 ya, 1 ABCD tinggal pilih. 2 apa saja ABCDE ya, kita tinggal pilih ya. Baik, kita mulai dari ketugan si kucing ya. Ini ada di soal nomor 1. Apa 3 syarat yang diberikan kepala kuil kepada kucing? A. Tidak membunuh. B. Menaatin sila. C. Tidak mengeong. D. Bervegetaris. E. Semua jawaban benar. Silakan menjawabnya Sesung Sece. Ntar co-host akan menutupnya ya. Yang jawaban yang sesuai dengan pemahaman Sesung Sece. Mana yang paling tepat? Silakan memilih A atau B atau C atau D. Ternyata jawaban yang benar adalah E ya. Semua jawaban benar. Ini apa yang disampaikan di dalam cerita ini Sesung Sece bisa lihat ya, ada sila, tidak boleh mengeong, ya, tidak boleh membunuh, ya, dan harus bervegetarian. Jadi kucing ini sangat bisa mengikutinya Sesung Sece ya. Tapi yang menarik di sini Sesung Sece boleh lihat ya, kucing ini memakai baju ya Sesung Sece ya. Pernah dengar cerita Master juga ya. Baik. Silakan Amir Sesiong, kita lanjut soal nomor kedua. Apa yang dilakukan oleh manusia awam saat mengetahui keberadaan kucing di dalam kuil? A. Membawa makanan kucing. B. Membawa daging untuk kucing. C. Mengajak kucing berbicara. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A dan C benar. Silakan dipilih Sesung Sece. Jawaban yang menurut Sesung Sece ini yang paling tepat. Ya, silakan. Co-host telah close ya. Jawaban yang benar adalah 2D ya. A, B, dan C benar ya. Nah, inilah Sesung Sece. Kalau Sesung Sece telah mendengarkan cerita ini tentu jawabannya sudah ada ya. Mari kita lanjut. Sesung. Pertanyaan nomor 3. Siap-siap ya Sesung Sece. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? A. Harus lebih rajin memberi persembahan. B. Harus sering-sering pergi ke kuil. C. Harus menjaga pikiran. D. Harus berdana makanan di kuil. E. Semua jawaban salah. Silakan dipilih jawaban yang menurut Sesung Sece yang paling tepat. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E? Baik, jawaban yang paling benar adalah 3C. Harus menjaga pikiran. Nah, ini yang disampaikan oleh Master ya. Kita harus bersungguh-sungguh menjaga pikiran. Baik, kita lanjut. Ini cerita kedua ya, biksu yang memohon keringanan. Silakan, Sesiong Amir. Soal nomor 4. Apa yang kita butuhkan untuk memahami jalan agung dan mempraktekannya? A. Membaca sutra. B. Mendengarkan dharma. C. Memperkukuh keyakinan dan ikrar. D. Menyebarkan luaskan dharma. E. Melafalkan sutra. Silakan dipilih Sesung Sece. Ya, kita beri kesempatan yang seluas-luasnya sehingga Sesung Sece bisa lebih memahami ya cerita
daripada biksu yang memohon keringanan. Baik, close ya. Jawaban nomor 4 adalah 4C, memperkukuh keyakinan dan ikrar. Nah, memperkukuh keyakinan dan ikrar ya. Inilah jawaban di dalam cerita Master ya. Baik, kita lanjut soal nomor kelima. Siapakah nama Buddha yang datang untuk mendengarkan Dharma? A. Buddha Chandra Surya Pradipa. B. Buddha Prabhutaratna. C. Buddha Dipantara. D. Buddha Mahapijna Nyanabibu. E. Buddha Maitreya. Silakan dipilih Sesung Sece jawaban yang menurut Sesung Sece yang paling tepat. Ya. Silakan, masih ada? Bagaimana co-host? Apakah udah mau close? Ya. Jawaban yang tepat adalah 5B, Buddha Prabhutaratna. Ya, Buddha masa lalu ya, Buddha Prabhutaratna. Baik, kita lanjut lagi. Soal nomor terakhir, nomor 6 ya. Apa yang dimiliki oleh Dewa Datta? A. Welas asih yang besar. B. Kekuasaan yang besar. C. Kekuatan batin yang besar. D. Jawaban A dan C benar. E. Jawaban B dan C benar. Silakan dipilih Sesung Sece. Jawaban yang menurut Sesung Sece yang paling tepat. Ya, silakan. Masih ada? Ya. Ternyata jawaban yang paling tepat adalah 6E. Jawaban B dan C benar. B dan C benar ya. Kekuasaan yang besar dan kekuatan batin yang besar. Inilah seorang Dewa Datta ya, Sesung Sece. Kanten Sesung Sece yang berpartisipasi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 6 soal itu ya. Tentu saya yakin Sesung Sece yang tidak menjawab langsung di chat room everyone itu tentu mempunyai jawaban sendiri ya di dalam hati ya. Tapi bagaimanapun hari ini kita belajar bersama ya Sesung Sece. Ini ada satu hal yang menarik adalah bukannya seperti Dewa Datta yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan supranatural itu yang sangat membuat dia menjadi sombong, ya, ingin menguasai. Tapi justru di sini tadi dikatakan menunjukkan kekuatan batin di hadapan orang-orang untuk memperoleh keuntungan itu tidak baik. Sesung Sece. Ini tadi yang disampaikan oleh Master bahwa itu bukan inti dari masalah itu. Tapi justru kita harus ya setelah memperoleh ilmu-ilmu kebatinan itu justru kita harus bisa ya, mengajak orang, bisa membuat orang lebih sadar sehingga kita bisa jalan bersama di jalan Bodhisattva itu. Karena tujuannya udah jelas ya. Seseorang hendaknya bisa mencapai kebudaan. Ya. Ini yang penting ya. Jadi yang tercerahkan. Ya. Baik, ini pemenang kuis telah ada ya. Saya bacakan pemenang kuis Senin 19 Juni 2023 ya. Master Chen yang bercerita. Selamat kepada yang pertama Doni Andriani Sece dari Barat 1. Kedua, Ruli Sece dari Medan. Ketiga, Elis Charity Sece dari Medan ya. Nah, ini yang keteguhan si kucing ya. Dan kemudian cerita kedua, biksu yang memohon keringanan. Yang pertama oleh Aini Lijaya Sece dari Medan. Kemudian Gunawati Sece dari Barat 2 dan Sylvia Jun Sece dari Pusat. Ya, selamat ya kepada Sesung Sece yang telah bersungguh hati untuk menjawabnya ya. Nah, mari kita persilakan, mungkin
Sesung Secie yang yang sebagai pemenang nih mau berkomentar. Kita persilakan Doni Andriani Secie. Apakah hari ini ada komentar buat kita ataupun sharing-sharing buat pemahaman bersama kita? Silakan Dona Andriani. Apakah leluasa untuk berbagi kepada kita? Ada? Kalau belum bisa, kita lanjutkan. Ruli Secie, apakah mau sharing sedikit? Apakah leluasa? Chào anh, Suryanto Sesiong. Chào anh, Sesiong Secie, kan anh sanggang. Sokuse. Ini kucingnya sungguh ini ya, sungguh baik ya. Begitu juga manusia, apabila kita menyayanginya, memperhatikannya, dia akan berubah. Karena manusia itu perlu diberi perhatian dan juga ada keinginan untuk berubah sehingga dapat mengubah kebiasaannya yang buruk. Jadi bersyukurlah kita apabila kita dapat memberikan perhatian yang lebih apabila bertemu dengan orang yang berbuat tabiat begitu, dan juga kita lebih menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kan Sesiong. Ya, kan ya, baik, Ruli Secie ya. Tapi justru di dunia hewan ya, kenapa kita selalu melihat kucing dan anjing yang yang betul-betul dipelihara ya, yang betul-betul dekat dengan manusia ya. Tapi apakah hanya kedua hewan itu yang betul-betul dekat dengan manusia? Nah, ini betul-betul kita juga perhatiin ya. Kadang-kadang dari anak kecil pun suka ya. Ada yang suka kucing, kok lucu ya gitu ya. Apakah bentuknya yang bikin kita senang? Atau karena keturutan dia yang membuat kita gergetan gitu ya, kayak kucing tadi ya, begitu kuai, begitu tinghua ya, begitu akrab ya. Nah tapi kalau kita setelah memahami bahwa sesungguhnya di dalam ajaran-ajaran yang disampaikan Master ini, kita bisa melihat ya bahwa cuman wujudnya yang berbeda, secara fisiknya yang berbeda ya. Tapi kalau ada 6 alam itu berarti betul ya. Ada alam-alam hewan itu yang bagaimana hendaknya kita bisa hindar. Ya. Datang sebagai manusia. Kelahiran berikutnya kita hendaknya kembali sebagai manusia. Itu harapan ya Sesung Secie. Tapi harapan tentu harus kita wujudkan dalam tindakan nyata kita ya. Bagaimana kita harus betul-betul menjaga sen kowi ya, ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Kalau memang tetap masih mau di dalam kehidupan sebagai manusia ya. Karena di alam dewa juga sama ya, mereka harus walaupun menikmati ya, menikmati Siang Shou ya, Tiantang ya, alam surga itu begitu indah. Tapi kalau waktunya sampai harus sesuai dengan karmanya lagi ya. Jadi tinggal kita pilih ya Sesung Secie ya. Tapi pilih itu harusnya dalam tindakan juga ya. Bagaimana kita menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, perbuatan kita. Ya, walaupun perbuatan kecil tapi dia bisa akumulasi ya Sesung Secie. Ya, kan kepada Ruli Secie ya. Setiap orang perlu perhatian. Setuju Secie. Setiap orang perlu perhatian. Contohnya kita di Ceci ya. Kita melakukan sesuatu ya. Kenapa kita selalu dicantan ya? Selalu dikasih pujian. Wah, Secie hebat, Sesiong hebat. Kenapa hal itu dilakukan? Padahal kalau dipikirkan kita tidak melakukan hal yang sangat menonjol ya. Tapi kenapa kita butuh itu ya? Ya, Sesung Secie boleh tanggapin. Baik, Kan ya Sesung Secie, Kan Ruli Secie. Kemudian Elis Secie mau berbagi juga. Apakah leluasa? Silakan ya sharing bersama kita.
Kalau belum siap, mari kita lanjut lagi ya. Apakah Aini Lijaya Secia juga mau berbagi? Oh, lagi tidak leluasa juga ya. Baik, Kan Aini Secia. Gunawati Secia juga masih ada mau tambahin? Kan Sesio, saya menambahkan ini apa, biksu yang memohon keringanan. Hakikat kebudahan terdapat dalam diri setiap orang dan prinsip kebenaran terkandung dalam segala sesuatu di alam semesta. Saat memiliki jalinan jodoh baik, kita hendaknya menerimanya dengan sukacita. Jadi hakikat kebudahan itu setara ya dengan semua makhluk ya, baik itu hewan ataupun manusia. Ya. Makanya kenapa Master selalu menyosialisasikan untuk bervegetarian? Karena memang kenapa kita kok bisa ada jodoh ya? Sampai saya punya keponakan tuh, saya punya keponakan anjing aja tidurnya bareng-bareng gitu ya. Kalau saya kan aduh kok rasanya ini ya risih gitu. Ya itulah karena memang ada jalinan jodoh ya, kita tidak tahu. Makanya kita memandang setara kepada semua makhluk. Kadang-kadang seorang praktisi saja ya itu mau berjalan kaki melihat ada semut nggak ya yang saya injak. Ya kadang-kadang saya dulu nggak peduli ya. Akhirnya setelah kita belajar dalam pelatihan diri ini, ya mungkin juga ya kita punya entah keluarga dekat, berkata-kata tahun yang lalu kita nggak tahu ya itu entah semut, pokoknya kita jadi manusia yang sedang dalam pelatihan diri harus memahami ya, memandang setara, jangan kita kalau dulu ada semut kita main raup aja dengan kain ya karena kita pikir waduh ini makanan saya disemutin, tapi kalau orang yang memiliki kebijaksanaan karena mereka sudah memahami dharma dan ingin melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan berusaha ya diusir gitu ya. Ya kadang-kadang memang kita tanpa disadari suka terinjak ya. Nah itu juga kenapa tadi Suryanto Sesio mengatakan kenapa orang suka dengan anjing, dengan kucing. Tapi memang mungkin ya jalinan jodoh kehidupan masa lampau kita ya kita tidak tahu. Makanya begitu sangat disayangi ya. Saya punya tetangga juga depan rumah nih. Kucingnya sampai ada 8 atau 9 ekor. Dia dengan sayangnya gitu dipelihara, ya itulah kita sebagai manusia awam kan kita belum mengerti ya bahwa semua makhluk adalah setara. Setelah kita belajar mendengar dharma dari master, kemudian kita juga menuju ya ingin seperti praktisi, tapi ini kan teori ya yang kita harus jalankan ya. Kita cuma berharap saya ingin menjadi praktisi supaya hidup di dunia ini di dunia saha yang menderita saya bisa mencapai suatu pembebasan ya. Kalau kita sudah mencapai suatu pembebasan kan dharma sudah tidak bocor ya, kita akan mencapai kebudahan. Itu kan yang selalu diharapkan sama master. Tapi ya jalan yang kita tuju ya memang tidak itu ya pasti tidak mulus ya. Nah itulah perlu mawas diri ya, terus perlu kesabaran ya. Ya itu perlu mawas diri, perlu kesabaran, punya niat, tekun dan
Ikrar Agung. Itu saja tambahan saya, Suryanto Sesyung, Kanen. Ya, Kanen ya, Gunawati Seci ya. Ya, begitulah. Kadang-kadang saya juga tidak paham ya. Itu di daerah tempat tinggal saya lihat ada satu ibu ya. Dia tuh tiap hari bawa 2 kantong makanan. Jadi dia dan juga kenapa dia punya waktu untuk keluar gitu ya. Dia bawa 2 kantong makanan. Dia sisir sepanjang jalan yang dia lalui itu ada kucing ya. Dia kasih makan. Ada kucing dia kasih makan. Terus pernah ditanya kenapa ya. Dia bilang kasihan ya mereka ya. Ya dan juga saya makan sudah lebih ya. Saya sendiri udah merasa lebih. Jadi saya lihat ini kucing-kucing ini perlu dikasihani. Jadi dia di mana saja dia ketemu kucing, dia kasih makan. Ada yang tipe begini juga ya. Jadi kadang-kadang kita tidak paham ya. Hal ini bisa berjodoh, kucing yang mana berjodoh sama dia tidak pilih. Tapi yang jelas dia ketemu kucing yang lagi mencari makan atau di pinggir jalan dia kasih makan. Tapi ada satu hal yang kita bisa belajar adalah Master sering mengatakan kita harus menjalin jodoh baik. Jadi ternyata menjalin jodoh baik bukan sama terhadap manusia saja ya. Kita bisa lihat cerita dari ini juga ada jalinan jodoh dengan wujud yang berbeda saja ya. Tapi tetap adalah bagian daripada makhluk hidup itu sendiri. Jadi kita makin memahami bahwa yang kita perlukan adalah perhatian, cinta kasih, belas asih yang selalu dikenakan oleh Master ya. Bahwa kita perlu menuju satu arah yang sama. Kang Ania Gunawati Secaya. Ini Sylvia Jun Pusat, apakah ada kesempatan untuk berbagi bersama kita? Sebelum kita akhirin juga perjumpaan kita pada pagi hari ini sekarang jam 8:48. Silakan Sylvia Jun kalau ada. Masih ada? Sesung Seci. Oh, tidak sharing dulu ya. Baik, Kang En, Sylvia Jun Seci ya. Ini Linda Seci. Chào anh, Linda Seci. Silakan. 感恩上人说故事。Pagi semua sesiang saja. Saya bersuka cita dalam mendengarkan cerita Master. Hari ini cerita yang pertama tentang keteguhan si kucing. Cerita tentang si kucing ya. Di tempat sekeliling saya itu banyak kucing-kucing ya. Ada seorang sepertinya dia belum nikah ya. Ada seorang cewek, dia adalah seorang karyawan yang di mall. Saya sambilan cerita-cerita ya. Dia selalu membawa makanan kucing. Makanan kucing ya bukan murah ya. Dia beli. Lalu dia lihat kucing-kucing yang di sekitarnya. Entah dia sudah makan atau tidak makan, dia tetap kasih ya dekat pinggir-pinggir situ ya. Dikasih, ditaruh, kucing itu datang untuk memakannya. Lalu saya sering ya keluar melihat dia dan juga saya ngobrol sama dia. Saya bilang, kakak ini sangat sayang sama kucing ya. Iya, dia bilang. Dia di rumah pun ada kucing juga, pelihara. Dia melihat kucing-kucing, saya cerita, ini ada kucing yang luka-luka ya. Ada yang kena air panas, ada yang kena gigitan ya. Ini dia bilang, dia ada beli obat-obat ya. Sering untuk mengobati mereka. Tapi kadang-kadang kucing-kucing itu kurang yakin sama manusia ya. Makanya kita ini itu ya was-was sama manusia, tidak mau ya. Jadi sekeliling saya merasa tetangga saya banyak juga ya yang sangat sayang sama kucing. Ada yang membawa kucing ya, yang keliaran itu
anak-anak kucing bawa ke rumah sakit apa ke tempat klinik Klinik hewan. hewan-hewan. Oh, itu bukan murah ya, itu pun termasuk mahal ya. Kadang melihat mata mereka kayak sudah tak nampak ya, tak kelihatan ya, mengobati mereka. Lalu dipelihara, dikasih makan ya, lalu dikasih mandiin gitu, dibersih-bersihin ya. Jadi kebersihan mereka itu memang bisa terjaga, terus bulu-bulu mereka itu akan terpelihara ya dengan baik. Nah, jadi sering kalau hari panas-panas ya sering ambil payung ya untuk tutup supaya kakak itu tak kena kepanasan. Dan dia tanya, kepanasan enggak lah kerja jam berapa, dia bilang kerjanya sangat itu ya agak siang ya, tapi padahal bukan orang sini ya yang tempat tinggal di sini. Jadi saya bilang berterima kasih juga ya, saya bilang berterima kasih ya sudah bersumbangsi pada kucing-kucing ini, dan juga dia banyak senyum-senyum sama saya. Tapi waktu saya ngajak donatur, dia bilang belum dulu lah teh, tapi kalau beli makanan hewan itu dia tak pelit, sama sekali tidak pelit. Gitu. Jadi memang saya selalu mengajarkan kita tentang welas asih ya. Jadi cerita yang kedua itu ya kekuasaan dan kekuatan batin ya, itu tidak bisa melebihi ya dari welas asih pada setiap orang. Jadi benar-benar kita belajar yang gimana untuk welas asih pada diri sendiri ya, terutama diri sendiri ya, baru bisa kita welas asih pada orang lain. Banyak ya yang saya ketemu ya. Kita bisa, tadi Sosiong bilang pikiran bisa membohongi diri sendiri ya. Saat kedengaran tuh saya tersenyum ya, ketawa ya. Pikiran bisa membohongi diri sendiri ya. Kadang berpikir memang benar juga. Memang benar juga ya. Kadang kita melihat gunung itu gunung, air itu air. Tapi setelah kita memasuki, kita bisa tahu, oh gunung itu bukan gunung, air itu bukan air. Tapi akhirnya gunung juga gunung, air tetap air. Jadi kenapa kita, ya masalah kecil kita kadang terganggu dalam batin kita ya. Jadi semuanya bisa memberikan kita ya, baik pengajaran ya, belajar kita untuk keteguhan ya, belajar gimana kita untuk bisa kantan ya, bisa fungsia kantan, dan juga kita bisa belajar gimana caranya untuk kita珍惜ya setiap saat yang kita miliki ya, setiap saat yang kita miliki, selalu menjaga pikiran ya, dan juga batin kita. Jadi semuanya itu sendiri yang membuat sendiri yang terganggu dalam batin kita. Sendiri juga yang bisa untuk mengobati pada diri sendiri juga. Karena semua sisi. Baik, ya kan ya Linda Sece ya. Ya, tapi bagaimanapun Sing Chong Yufo, Sing Chong Yufa ya. Jadi di dalam hati kita kalau ada Buddha, ya di dalam tindakan kita ada Dharma. Inilah yang akan menuntun kita ya. Tapi dua cerita pada hari ini justru saya merasakan sendiri ya sesungguhnya bahwa memang setiap orang ya, seperti Master bilang, semua makhluk di dunia ini memiliki tabiat. Setuju ya sesungguhnya ya. Semua kita semua memiliki tabiat itu, tapi bagaimana tabiat itu hendaknya harus ada sesuatu yang membuat kita tuh bisa teguh
untuk mengikisnya itu. Tabiat-tabiat itu mungkin bisa baik dan juga bisa jelek ya. Nah, tapi tadi dikatakan kecenderungan buruk bisa membuat kita memiliki kebiasaan buruk. Ya, ya seperti bertutur kata, ya, dalam ucapan, dalam pikiran ya. Ini semuanya ada hubungan ya. Tetapi tabiat baik dapat menyucikan pikiran kita. Tentu harus ada dharma yang menuntun ya sesungguhnya ya. Kalau kita tanpa ada guru yang menuntun, bagaimana kita bisa tahu itu baik atau buruk? Jadi memang kita di sini, di Singpasyang kita bisa dapat ya sesungguhnya ya. Nah ini hal yang menarik di sini. Terus kemudian yang kedua adalah tentang data ini ya. Nah ini juga kita harus perhatikan yang tadi dibacakan oleh Gunawati Secaya. Hakikat kebudaan terdapat dalam diri setiap orang dan prinsip kebenaran. Saat memiliki jalinan jodoh baik, kita hendaknya menerima prinsip kebenaran. Terus melatih diri sesuai ajaran Buddha dan terus meneladani Buddha hingga pikiran kita terbebas dari kebencian. Tapi sesungguhnya justru kadang-kadang kita selalu ketemu jalinan jodoh tidak baik. Jadi apakah itu suatu pelatihan buat kita? Itulah silakan dijawab oleh sesungguhnya semuanya. Tidak semua hal adalah baik yang kita ketemukan, tapi karena kita masih ada masa lalu yang belum kita tahu. Itu rambut. Baik, sesungguhnya sebelum kita akhirin, apakah masih ada yang mau tambahkan? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kosakata ya pada pagi hari ini ya. Oke. Dan silakan hari ini dengan siapa? Sorry, Sesyong. Ini nggak ada kosakata, langsung Pak Wensin, Sesyong. Oh iya, hari ini tidak ada kosakata ya. Oke, sorry, saya lupa. Baik, Sesyong Suci. Sebelum kita akhiri, kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Silakan Pak Jia-Ching Cili. Ching He Chang, Xiang Po Pu Sa Ji San Ren Xing Shan Wen Xin Li, Yi Wen Xin, Zai Wen Xin, San Wen Xin. Amitabha.祝福大家。 Dan Sesyong Suci, kangen kepada Vivian Suci, Gunawati Suci. Kangen Sesyong Suci. 感恩四莲道师姐，师兄，感恩大家。 Ini Suci, Om Ciwi Sesyong, Uli Suci, ya, sama Linda Suci. Kangen kepada tim Singpasyang, tentu kangen kepada Sucen Sesyong, Amir Sesyong, dan Enor Sesyong, dan Sesyong Suci yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kangen atas kebersamaan kita ya. Bagi yang belum absen silakan ya Sesyong Suci. Dan Kacia. Kangen Sesyong, Selinya, Amitabha. Amir Sesyong kali ini nggak ke Jakarta, Amir Sesyong. Baik, Sesyong Suci, kangen semua ya, izin live ya, semua. 「
会真实人生，抚慰人间疾苦，启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出，蓝天白云从不孤独。感恩的心，守着每一个平安的夜晚。